Oke Kak, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Iin Farhaini. Saya itu tentor yang fokus di tes TIU, tapi hanya di verbal gitu. Sama TWK yang literasi bahasa Indonesia. Jadi sebelum kita mulai ke apa sih TIU itu, soal TIU itu kayak gimana. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu jenisnya dan mungkin akan menjelaskan dulu contoh soalnya dan tidak ke tahap mudah mencari jawaban dulu ya, tapi memahami dulu konsep teori tiunya ya. Kita mulai. Belum pindah ya slide-nya. Nah, jadi di sini kawan-kawan kalau yang belum tahu TIU itu apa, jadi TIU itu tes inteligensia umum. Tujuannya itu untuk mengukur pemahaman seseorang atau kalian terhadap kata. Jadi kan kosakata bahasa Indonesia itu banyak banget ya sebenarnya. Pembendaharaan kata itu banyak gitu. Dan kalau misalnya kalian kepo, sebenarnya bisa download KBBI sama namanya aplikasi Thesaurus. Nah, itu tuh Thesaurus itu buat nyari sinonim-sinonim kosakata bahasa Indonesia. Cuman memang tidak mendetail maknanya apa, artinya apa. Tapi setidaknya kalian tahu misalnya sinonimnya eh sinonimnya apa ya? Giat itu apa atau sinonimnya eh yang tidak umum lah gitu di telinga kalian gitu. Biasanya kan sinonim yang tidak umum tuh banyak muncul di soal ya. Mungkin nanti kita pertemuan selanjutnya dan latihan soal akan ada bahas itu. Nah, lanjut kenapa sih kita harus tahu atau mengenal teori TIU gitu. Nah, di sini jadi kawan-kawan itu akan membiasakan penggunaan KBBI, terus bakal harus banyak baca buku, artikel baik fiksi dan fiksi. Nah, fiksi itu yang ceritanya hayal ya, yang tidak fakta. Nah, kalau non fiksi itu yang buku ilmiah. Nah, di situ biasanya kalau di ilmiah biasanya banyak penggunaan kosa kata yang baku, sedangkan yang fiksi itu yang non baku. Jadi, teman-teman bisa memperbanyak kosa katanya lewat bacaan gitu. Terus bisa menonton membaca berita. Nah, sekarang jurnalistik dan pembawa acara berita itu menggunakan sinonim-sinonim yang sangat awam dan jarang didengar sama kita. Jadi kita bisa merhatiin itu reporternya atau jurnalistiknya penggunaan katanya gimana sih? Apakah menggunakan sinonim atau makna yang sebenarnya? Jadi sebenarnya belajar bahasa Indonesia itu mudah, cuman tinggal kitanya aja karena terus kalian tahu kan di Indonesia itu minim literasi ya. Jadi makanya menurut saya TIU itu sangat mengasah gitu, sangat mengasah terhadap verbal kita dan pemahaman terhadap kata. Lanjut kalau misalnya nggak salah ya, TIU itu 35 soal nanti dalam soalnya. Masih ya? Masih 35 soal ya, Kak? Masih slide-nya yang perihal Q, belum ganti. Oh, ya. Jadi terus untuk bobotnya mungkin nanti ya akan biasanya di di Zoom si Hore Digital juga akan membahas tentang bobot dan sebagainya, tapi kita bahas ke materi dulu ya. Nah, di sini tadi kan saya udah jelasin ya, apa sih tes verbal itu? Nah, tes verbal itu kalian itu harus menguasai vocabulary atau pembendaharaan kata gitu. Di sini kenapa sih berbelit-belit? Jadi memang kalau misalnya kalian tidak memahami pembendaharaan kata ya nanti anjlok gitu pasti nilai TIU-nya karena ini lumayan gitu kan skornya gitu kalau misalnya kalian bisa di sini ngebantu gitu selain kalian udah fokus ke kewarganegaraan materi kewarganegaraan kan bisa langsung ke verbalnya diasah lagi gitu. Terus di sini terus apa sih fungsinya gitu? Nah, si verbal ini fungsinya kalau untuk bahasa sehari-hari mungkin ya setelah jadi ASN gitu ya kalian atau setelah menjadi keterima gitu ya di instansi yang kalian inginkan, ini tuh jadi kalian memahami bahasa satu sama lain gitu. Istilahnya penggunaan bahasa baku kan kalian harus tahu tempatnya kan. Gak mungkin kalian ke pasar pakai bahasa baku gitu kan istilahnya. Jadi kalian pasti ke pasar pakai bahasa tradisional atau bahasa yang luas gitu. Seperti itu. Nah, untuk materi TIU itu jadi dibagi ada untuk di bahasa Indonesia ya, ada 4. Yang pertama ada sinonim, antonim, analogi, dan logika penalaran. Nah, yang paling mudah mungkin antonim ya. Antonim itu lawan kata. Nah, setelah antonim baru kalian akan memahami sinonimnya bagaimana. Tapi
awal untuk tiu itu materinya sinonim dulu. Nah, setelah sinonim, persamaan kata, lalu lawan kata, lalu ada analogi. Analogi itu sama sebenarnya kayak sinonim, cuman ini bedanya kalian tuh harus memasangkan persamaan katanya. Nah, sedangkan kalau logika penalaran itu menyimpulkan atau simpulan dari suatu penarikan kalimat. Nah, pertama kita ke sinonim dulu. Nah, sinonim merupakan kata yang memiliki bentuk atau fonetik huruf yang berbeda namun memiliki arti atau pengertian yang sama. Contoh misalnya apa ya? Contoh yang mudah dulu aja ya. Misalnya cantik, kalau sinonimin bahasa Indonesia banyak kan. Ada anggun, ada jelita. Beda kan? Fonetik itu pembentukan katanya gitu. Jadi gak sama. Kalau misalnya fonetiknya beda tapi maknanya sama gitu. Jadi kita misalnya kalau orang yang sangat kritis dan menggunakan kata yang tidak konkret gitu kan, ya ampun kamu jelita banget. Tapi kita kan udah biasa pakai makna sesungguhnya yaitu kata cantik gitu. Nah, di soal tiu mungkin akan sebaliknya. Yang keluar itu bukan sinonim cantik, tapi misal jelita itu apa gitu maknanya, kayak gitu. Jadi kebalikan dari sinonimnya. Jarang ada soal sinonim yang langsung ke makna sehari-hari yang kita selalu gunakan. Nah, itu ya, notice ya, underline tuh. Jadi soal tiu itu selalu menggunakan kosakata yang jarang didengar oleh kita gitu. Sinonim dapat juga disebut dengan persamaan kata atau padanan kata. Jadi padanan kata itu nilainya setara gitu, sama gitu maknanya ya. Ada dua syarat suatu kata dapat dikatakan sebagai sinonim, yaitu memiliki kemiripan hampir menyeluruh dan sesuatu yang ada di luar kemiripan itu tidak dianggap penting dan tidak banyak berpengaruh. Jadi kayak tadi, makna cantik sama jelita sama anggun itu tuh yang nggak berpengaruh. Kita yang ngepaham maksudnya ke cantik ya udah gitu, nggak mempersalahkan gitu, nggak mempersalahkan fonetiknya, hurufnya atau padanan yang tidak mirip apa sih hubungannya. Tapi kan kita udah paham gitu. Itu tuh maksudnya ke kata memuji seseorang gitu kan ya. Sampai sini mungkin kalian udah paham ya. Lanjut. Nah, hal yang perlu diperhatikan pada sinonim. Nah, yang pertama, perlu diperhatikan kesamaan makna yang digunakan dalam bicarakan sinonim yang tidak mesti utuh tadi ya. Contohnya cantik, jelita, anggun. Jadi walaupun gak utuh tapi kita tahu maknanya. Oh, ternyata dia tuh nyebut anggun tuh bukan nama tapi muji seseorang karena cantik gitu ya. Terus nomor dua, hubungan makna antara dua buah kata yang bersinonim bersifat dua arah. Jadi misalnya kalian itu memposisikan jelita anggun cantik itu yang paling tinggi dari tahta cantik itu ternyata jelita karena jelita itu misal lebih feminim, lebih ayu, lebih apa ya, kalian meninggikan kesetaraan itu tapi setiap orang beda-beda kan. Jadi di sini maksudnya dua arah itu ada berbeda. Misalnya saya sama eh, sahabat saya gitu muji orang cantik aja, menurut teman saya udah gitu udah cantik paling wow, tapi saya nyebutnya dia anggun banget. Nah itu kan ada dua arah tapi maknanya sama kayak gitu. Terus nomor tiga, istilah persamaan kata atau sinonim digunakan karena pertindihan pada kata-kata yang bersinonim itu cukup sehingga menyebabkan kemiripan fungsi kata-kata. Kalau di sini misalnya contohnya yang mirip itu lemah, letih, lesu, tahu kan maknanya satu gitu. Maknanya ya lesu gitu ya. Jadi di sini lemah letih lesu itu biasanya dipadankan ya udah sakit gitu kan, orang yang buat sakit gitu yang lemas gitu. Kalau di Sunda mah leles gitu ya. Nggak tahu kalau di bahasa daerah lain. Terus yang terakhir, pertindihan yang tidak luas itu tidak masuk dalam sinonim karena adanya perbedaan yang mendasar pada kata-kata itu. Jadi misalnya apa ya, sinonim yang mirip tapi maknanya beda. Apa ya? Rendah sama pendek. Nah, rendah sama pendek beda kan. Kalau rendah itu kita memaknainya sesuatu yang tidak ada nilainya. Misalnya, kalau misalnya pendek, kita itu melihatnya ya, ya misal tangga yang pendek gitu kan, ya kursi yang pendek gitu. Paham kan? Untuk keempat ya hal yang perlu diperhatikan dalam sinonim, paham ya? Lanjut. Kok nggak pindah ya slide-nya? Udah pindah belum? Eh, kelebihan nggak? Nah, lanjut ke jenis-jenis.
Nah, di sini jenis-jenisnya itu kalau di sinonim itu cuma ada tiga. Yang satu ada mutlak, yang kedua ada semirip, yang ketiga ada selingkung. Nah, kalau yang mutlak itu maksudnya tidak bisa diubah gitu, tidak bisa diubah, tidak bisa diganti. Maknanya ya itu gitu. Kayak misalnya contohnya nih ya, kosmetik kecantikan. Nah, kosmetik itu gak bisa dimaknai sebagai brand, gak bisa dimaknai sebagai alatnya gitu, tapi kecantikan gitu. Jadi kecantikan itu menyeluruhkan. Terus laku, laku itu laris. Ya maknanya itu gak bisa dimaknain dengan kata lain gitu. Jadi orang kalau mutlak itu bisa diubah gitu secara fonetik, secara kata dan rangkaian leksikalnya. Jadi ya udah gitu, tidak bisa diganggu gugat lah ya istilahnya. Lalu ada yang semirip. Nah, semirip itu akhirannya atau awalannya sama. Nah, ini contohnya lahiriah jasmaniah. Jadi sinonim lahiriah apa ya jasmaniah? Kenapa akhirannya ada prefix ah gitu. Terus ini contohnya banyak ya, cuman saya masukin ini nanti semoga ada di latihan yang seperti ini. Terus yang selingkung, nah yang selingkung itu katanya kata-kata yang dapat saling mengganti dalam satu konteks kebahasaan tentu saja secara struktural dan leksikal. Di sini contohnya lemah dan lemas. Jadi di sini tuh maksudnya secara struktural dan leksikal mereka itu hampir mirip. Konteks kebahasaannya itu hampir apa ya beda tipis gitu di belakang cuma satu huruf yang beda kayak ini lemah lemas terus ada lagi letih kan jadi cuman beda di beberapa huruf gitu beda sama yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Dari pembentukan si yang semirip kan beda tuh dari kata awalnya apalagi yang mutlak gitu. Nah jadi kalau yang selingkung itu biasanya hampir mirip seperti itu. Gampang ya untuk sinonim gampang ya. Kita lanjut dulu karena lumayan hari ini materinya agak banyak. Kalau lama ya pindah slide-nya ya. Udah pindah belum di kalian? Nah, terus ada, oh masih ada jenisnya, ada nambah dua. Ternyata saya itu kemarin baru baca-baca lagi, ternyata sinonim dulu kan ada tiga. Nah sekarang tuh nambah ada dua, katanya ada yang netral sama berkonotasi. Nah kalau netral itu contohnya kayak gini, pakaian kan sinonimnya baju, tapi mereka itu boleh dalam rangkaian satu kalimat yang sama. Jadi bukan jadi rancu, tapi mereka memiliki posisi masing-masing. Kayak misalnya pakaian yang dikenakan oleh artis itu adalah merek baju. Nah, jadi dalam satu kata itu si pakaian sama baju gak apa-apa gitu. Sedangkan kalau di penggunaan kalimat bahasa Indonesia sinonim kan gak boleh ya nggak boleh ada karena katanya tidak menjadi kalimat yang sempurna. Tapi di sini karena pakaian dan baju itu maknanya mungkinnya kan pakaian itu ada celana gitu kan, ada apalagi ya rok gitu kan, dress, nah kayak gitu. Terus di sini katanya contohnya lagi tembok dinding. Jadi misalnya tembok itu tembok yang diwarnai tembok yang warnanya merah itu dindingnya ini. Jadi biasanya ini sih menjadi kalau di kalimat ya jadi gak efektif gitu. Tapi di sini mereka itu boleh eh, berdampingan gitu. Terus yang berkonotasi, nah ini yang berkonotasi itu eh kata mati, meninggal, wafat, tewas, gugur. Nah, itu tuh gak boleh dimaknai sama ya, karena mati itu buat siapa, meninggal itu buat siapa, wafat itu buat siapa, tewas itu buat siapa, gugur itu buat siapa. Nah, biasanya mati kan buat hewan, kalau meninggal, wafat buat kita, tewas biasanya untuk mungkin korban bencana gitu kan. Kalau gugur biasanya buat pahlawan. Nah, di sini sinonim di sini maksudnya kita kalau nulis kalimat, misal kucing itu meninggal, kan lebih enak mati gitu atau kucing itu wafat kan aneh ya itu kan penggunaannya untuk kita untuk manusia seperti itu ya jadi sinonim itu kadang tidak boleh semena-mena kita ah kan artinya sama tadi katanya kain nyontoin cantik jelita anggun boleh tapi di sini untuk berkonotasi itu beda ya jadi penggunaan kata yang kayak gini nggak boleh setara gitu masa kita setara sama hewan gitu sampai sini paham paham ya paham-paham ngantuk mungkin ya. Nah, di sini slide selanjutnya saya akan menjelaskan nggak usah semua ya. Di sini udah jelasin sama saya penggunaan sinonim itu tidak harus atau tidak apa ya penyesuaian konteksnya seperti apa di sini misal contohnya yang pertama ya kalau secara umum konde sama sanggul kita lebih enaknya pakai sanggul kan dibanding konde gitu. Atau misal di daerah lain enaknya konde. Terus di sini domisili biasanya penggunaannya sinonimnya untuk di sebuah berkas gitu kan pengisian data
jarang kediaman gitu. Kita menyebutkan kata kediaman lebih enak langsung dibandingkan domisili karena kalau di orang Sunda gitu ya nyebutin domisili biasanya pabelit gitu karena i-nya banyak gitu. Tapi kalau misalnya secara langsung enaknya bilang kediaman. Kediamannya di mana, Bu? Kediamannya di mana, Pak? Gitu. Jarang gitu buat orang yang berdialog domisili mana nih? Tapi untuk orang yang baku dan sesuai tataan EYD pasti ya enak-enak aja gitu. Terus yang kedua di sini tadi ya saya bilang makna mati itu tidak bisa digunakan sama kita sehari-hari gitu untuk hewan, untuk apa, untuk kita nggak bisa. Kayak di sini penggunaan darah gadis dan cewek itu tergantung kita ya kultur kita gimana. Kalau misalnya di Sunda, kalau di Sunda enaknya penggunaannya gadis kan untuk orang yang belum nikah gitu misalnya. Ini mah masih gadis atau misal di kota lain eh ini ceweknya cantik nih nikahin itu kan berarti maknanya seseorang yang belum nikah. Nah, kalau misalnya pakai penggunaan darah itu benar-benar kayak apa ya menyimbolkan wanita itu emang belum nikah banget tapi kan gak enak didengar gitu. Jadi penggunaannya itu kita lihat lagi konteksnya kayak gimana gitu. Laras bahasanya dipergunakan sesuai lawan bicaranya gitu ya. Terus yang ketiga, misalnya emotif-emotif itu berarti kan makna kognitifnya kita paham. Misal orang yang awam untuk nyebut negarawan itu, "Hah, negarawan apa? Negara yang punya ini, punya ahli kan gak gitu ya. Tapi orangnya kan, orang yang paham itu kayak politikus itu bukan dari dua kata yang berbeda kan, tapi itu penyebutan untuk yang paham akan politik gitu. Jadi kadang kita juga harus melihat apakah lawan bicara kita paham atau tidak gitu terhadap yang kita ujarkan kayak gitu. Terus yang ketiga, yang keempatnya iya yang keempat. Nah, perangkat sinonim yang pemakaiannya terbatas, kayak misalnya busuk, basi, tengik, asam, dan apek gitu. Memiliki makna yang buruk, tetapi dapat saling menggantikan karena dibatasi persandingan yang dilazimkan. Jadi misalnya kayak gini. Nah ini beda sama yang tadi ya, yang mati, meninggal, wafat, yang itu sama gadis, cewek, darah gitu ya. Kalau misalnya ini, yang perangkat ini tuh boleh gitu. Misalnya ke makanan disebut busuk gak apa-apa, disebut basi gak apa-apa. Karena sama gitu kan, karena si benda itu tuh ya emang udah basi gitu, udah gak bisa dimakan. Misal busuk juga gak apa-apa, karena kita tahu dan paham gitu. Oh itu tuh ya emang udah gak bisa dimakan, gak layak gitu. Kita akan langsung paham gitu. Seperti itu yang terakhir. Perangkat sinonim yang maknanya kadang-kadang tumpang tindih. Nah ini biasanya bumbunya ini rempah-rempah. Nah, ini sangat rancu gitu. Bumbunya ini rempah-rempah. Jadi sebenarnya bumbu itu kan rempah-rempah. Dan biasanya orang yang akan sadar itu akan rempah-rempah ini di komposisinya, tapi orang yang rancu gitu disebutin lagi gitu sinonimnya. Bumbu dan rempah-rempah ini, padahal kan bumbu itu sama dengan rempah-rempah. Tuh. Bimbang, cemas. Seseorang itu bimbang dan terlihat cemas kan sama aja bimbang sama cemas itu. Jadi kadang makanya di sini sangat di underline kalian harus membanyak kosakata itu seperti ini. Jadi akar lebih tahu gitu. Ya bimbang itu cemas gitu, bumbu itu rempah-rempah maknanya. Basi itu ya sama aja dengan busuk kayak gitu. Ini nggak usah ya. Kita lanjut dulu biar cukup waktunya. Nah, tips and trick tadi udah saya jelasin ya. Jadi, pemeliharaan kata yang luas, banyak membaca buku, itu sinonim juga banyak dari serapan bahasa asing, terus pahami istilah teknologi kedokteran, politik, dan lainnya. Terus, pahami juga suatu bacaannya, apakah itu fiksif, itu teh manggil apa gimana sih? Ada yang manggil? Oh ya. Nah, terus, manggil ya? Apa enggak ini teh? Nah, untuk triknya, selain itu juga kalian kalau sekarang kan banyak ini ya informasi yang bisa kita terima gitu. Bisa dari TikTok, bisa dari Twitter. Biasanya Twitter tuh yang banyak bacaan. Biasanya tweet ini akan dihapus. Nah, jadi seru gitu kan. Oh ternyata bahasa ini tuh. Jadi kalian juga kan kadang jadi kalau saya pribadi jujur banyak kosakata slang atau slang itu bahasa gaul ya. Yang oh ternyata ini tuh maknanya ini. Oh, ternyata ini tuh artinya ini dan saya sinonimkan gitu. Kalau misalnya eh
yang apa yang merumuskan KBBI menerima itu bisa jadi masuk ke KBBI gitu. Banyak kan sekarang bahasa gaulnya ya. Kita lanjut ke antonim. Bentar ya. Kalau nggak pindah-pindah slide-nya. Nah, oh ini. Bentar ya, kita ke. Nah, coba. Biar bersuara tidak sepi-sepi amat gitu ya malam minggunya. Coba ada yang mau ini nggak nyontohin sinonim cantik atau putus gitu. Sinonimnya putus apa banyak? Boleh di chat, boleh langsung. Raise hand dulu. Biar gak sepi. Kan tadi udah dikasih tuh ilmunya tentang yang berdasarkan konteksnya, yang mutlak itu seperti apa, selingkuh itu seperti apa. Coba kita review. Ada yang mau? Misal putus itu sinonim pertamanya ini deh gitu. Oh yang kedua ini deh. Ayo, gak usah KBBI juga nggak apa-apa. Yang kalian ingat aja. Siapa? Ayo, nggak akan dihukum. Salah juga. Kan nggak bisa. Cantik. Nah, ya oke. Putus lepas. Oke, boleh. Ayo siapa lagi? Nggak akan dihukum kalau salah kan jauh. Cantik menawan. Oke, oke, Aji mantap. Ada lagi, Tarya diisi dulu ya. Jelita. Terus tadi putus apa? Tidak nyambung. Iya, tidak nyambung. Menawan, patah hati, betul. Lepas tuh kan. Jadi harus ada yang mantik ya seseorang ya. Biar pada koar gitu ya. Lepas. Terus tadi apa lagi? Cantik. Menawan ya. Menawan. Indah. Oh, ya banyaknya yang cantik ya. Coba yang tidak nyambung. Indah banyaknya yang cantik. Putus lepas. Cantik perempuan. Putus hilang. Bisa. Apa coba putus usai ya atau berakhir. Kalian fokusnya ke yang cantik. Nah, tadi yang cantik banyak ya Indah. Terus apa lagi? Oke, makasih ya yang udah isi ya, yang sudah mengisi kuis mininya. Cantik saya siap ya kupu-kupu. Cantik banget parah. Oke, makasih ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya yang sinonim. Ini menarik ya satu lagi. Oke, udah pada bisa ya. Kita lanjut ke antonim. Kita masuk ke lawan kata. Menurut saya ini salah satu materi yang mudah buat kalian ya, yang gampang. Nah, ini antonim adalah lawan kata gitu, yang disebut berlawanan gitu ya. Nah, di sini ada contohnya eh ini ya gambarnya gendut, kurus atau berisi eh kurus gitu ya. Terus ada matahari atau bulan atau malam. Di sini ada sedih, ada senang gitu ya. Gampang ya. Nah, di sini langsung ke pembentukan antonimnya. Di sini pembentukan antonimnya itu ada 5. Yang pertama ada pengembangan kosakata urutan antonim. Jadi di sini atas, bawah, besar, kecil, subjektif, objektif, internal, eksternal. Terus ada antonim prefiks. Prefiks itu kayak apa ya? Si antonimnya lebih ke ada dua kosa atau satu atau dua kosakata. Di sini contohnya prinsip arah kemajuan, regresif arah kemunduran, pretes sebelum, protes sebelum, moral, amoral. Jadi prefiks itu ada apa pembentukan katanya, ada yang banyak yang berubah gitu. Jadi di sini progresif jadi regresif, di sini pretes jadi protes, di sini moral jadi amoral kayak gitu. Terus ini berdasarkan sufiks. Sufiks itu apa? Akhiran. Akhiran itu berarti belakangnya wartawan, wartawati, peragawan, peragawati, pemuda, pemudi, putra, putri, kayak gitu gampang ya. Jadi kalau prefix itu pembentukannya ada yang berubah kata depannya. Kalau sufiks itu akhiran. Nah terus antonim ditelaah sebagai adjektif. Adjektif itu apa? Ada yang masih ingat? Enggak ya? Baru jam pertama. Jadi adjektif itu kata sifat ya, eh kata yang bisa dirasakan oleh kita gitu. Misalnya kuat, lemah. Kita kan sebagai manusia merasakan kuat dan lemah. Terus tebal, tipis. Suatu sifat gitu ya, gemuk, kurus.
kayak gitu. Terus ada lagi makna tapi yang agak negatif ya, misal cantik lawannya apa gitu, ganteng lawan katanya apa seperti itu. Terus terakhir antonim sebagian dari analisis kata penggunaan pergantian peninjauan secara kontinu. Di sini kayak gini, ini tinggal asosiasinya gampang sih, gampang diingat gitu. Fiksi, fakta, konotasi, denotasi, prosa, puisi, tragedi, komedi, prolog, epilog. Nah, fiksi itu yang tidak nyata. Kalau fakta itu nyata. Konotasi itu sama ya kayak atas. Konotasi itu makna yang tidak sesungguhnya. Kalau denotasi itu makna yang sesungguhnya. Prosa itu karya sastra yang lebih panjang. Kalau puisi itu karya sastra yang lebih pendek. Kalau tragedi sesuatu yang benar terjadi. Kalau komedi itu hal yang lucu gitu ya, yang dibuat-buat. Kalau prolog itu awalan, kalau epilog itu akhir dari cerita. Seperti itu. Gampang ya. Nah, jadi biasanya untuk di eh, soal antonim di TIU itu, kalian nggak akan nemuin gemuk kurus, pramuka pramudi, nggak. Nanti kalian pasti akan di continue kata-kata ini. Kayak ini tragedi, komedi, prolog, epilog, kayak gitu. Atau enggak yang antonim pengembangan kosakata. Seperti itu ya. Lanjut. Antonim gampang ya. Antonim gampang ya. Jadi nggak akan terlalu ngenotis tentang antonim karena yang PR menurut saya itu tentang persamaan kata, padanan kata. Dan ya semoga cukup ya. Maaf ya agak ngebut. Slide selanjutnya belum pindah. Kayaknya, nah udah. Kayaknya mending gini aja ya guys. Biar bisa diubah, biar di ini. Nah ini jenis-jenisnya ada yang, coba diginiin dulu. Nah, ada yang berpasangan, jenisnya ada yang melengkapi, ada yang berjenjang. Nah, kalau di sini, kalau yang berpasangan itu gampang. Yang ya pasangannya gitu, kayak dosa pasangannya pas suci. Kalau yang melengkapi itu bertentangan gitu ya. Pertanyaan jawaban. Contohnya kalau yang berjenjang itu ada tingkatan. Di sini contohnya dari dingin, hangat, panas. Jadi misalnya dari membeku, dingin, hangat, panas kayak gitu. Jadi kalau berjenjang itu ada tingkatannya. Kalau berpasangan itu sesuatu yang apa ya, yang positif jadi negatif gitu. Itu mah gampang ya. Kalau menurut saya antonim itu walaupun tidak kalian tidak paham akan jenisnya, pembentukannya, kalian pasti langsung hafal gitu. Suatu lawannya seperti itu. Terus ini sama aja ya. Ada antonim komplementer, perbandingan, represikal. Sama anggota pasangannya. Nah ini nggak akan mungkin keluar sih nanti di soal. Pasti yang lebih ini, yang lebih yang tadi ya, continuous. Atau yang bentukan katanya yang banyak perubahan gitu. Itu Kak yang di room chat itu yang saya kirim pribadi ke Kakak. Nanti ditampilin aja Kak. Yang soal antonim apa sinonim kemarin Kak. Udah saya kirim di room chat. Terus selanjutnya ada tips and trick ya. Tips and trick itu kayak tadi sama. Kalau misalnya buat di antonim sama kayak sinonim sih sebenarnya. Eh gak sebenarnya kalian gak usah fokus ke antonim karena auto kalian akan hafal. Cuman di sini sama kayak yang sinonim. Kalian harus banyak menghafal kosakata istilah sesuatu yang awal apa ya masih awal di telinga kalian gitu. Kalian tidak mengetahui secara menyeluruh arti dan maknanya gitu. Jadi kalian harus memahami secara istilah teknologi, sains, tadi ada yang kedokteran gitu kan atau bahasa asing. Jadi kalian harus memahami itu biar kalian tahu oh itu tuh maknanya ini kayak gitu. Oh, berarti antonimnya ini kayak gitu. Jadi di sini sebenarnya teman-teman di bahasa Indonesia itu susah untuk menemukan jawaban yang konkret karena di bahasa Indonesia itu secara general ya, maknanya itu kan banyak. Terus pemaknaannya itu gak bisa kita langsung tahu ke inti gitu. Gak bisa di bahasa Indonesia itu ingat ya nggak akan ada cara cepat kecuali kalian mau membaca, mau banyak menulis, banyak menyimak, banyak ikut webinar-webinar bahasa, pasti kalian akan banyak menerima kosakata, pembenaran kata. Nah, kita lanjut ke analogi ya. Analogi itu persamaan kata sama kayak sinonim, tapi ini sifatnya tadi pengelompokan katanya lebih ke umum atau general.
Nah, apa sih tujuannya? Emang beda sama yang sebelumnya sama. Di sini cuman lebih spesifik. Jadi di sini kalian bisa mengetahui persamaan atau dua kata secara langsung gitu. Jadi di sini kalian juga bisa paham akan katanya, fungsinya, hubungannya, serta pemakaiannya gimana gitu. Terus di sini juga kalian daya nalar ingatnya dan kelogisannya dipakai gitu. Karena apa? Di sini aja udah dinotis analogi. Berarti kelogisan kalian di sini harus diterapin gitu. Harus mengumpamakan sesuatu benda mati, benda hidup, benda di sekitar kita, atau benda yang memang belum pernah kita dengar, kita harus jadi tahu. Seperti itu. Terus, nah ini bukan teori satu, teori dua ya, maksudnya ini ada bagian pertama, bentuk penilaian induktif itu kesimpulannya mengenai sesuatu, kejadian, objek, atau kemiripan dengan benda lain. Nah, sedangkan pola perbandingan kata-kata itu akan ada ruas kiri dan ruas kanan. Nah, biasanya kalian akan disuguhkan di ruas, kalau tangan saya di sini, ruas kiri dulu, nanti ruas kanannya kalian harus cari tahu sendiri. Atau misalnya subtes atau soalnya sudah meningkat, biasanya ruas eh, kanan dulu yang ditunjukkan, ruas kiri kalian harus nyari kayak gitu. Nah, lanjut ya. Nah, ini ciri-cirinya. Jadi ciri-cirinya dalam ruas kiri dan kanan itu tidak boleh sama persis jelasnya. Jadi maksudnya di soal analogi itu nggak akan ada soal yang lemah, letih sama dengan nggak akan, tapi lebih ke misal ya jenis obatnya itu apa. Misal eh, di dalam bahasa istilah biologinya apa, di dalam istilah kedokterannya apa sih? Nggak akan lemah letih keluar, tapi kosakata yang lebih spesifik gitu kan, yang lebih pembenaran katanya yang lebih memperdalam di sini tuh. Terus di sini katanya kejelasan dan penjelasan tentang B atau B itu ruas kanan. Jadi contoh untuk menjelaskan dan menyelesaikan yang A. Jadi maksudnya si A itu eh, membuat daya ingat kalian terhadap jawaban untuk B. Ibaratnya jadi kalian tuh memahami prosesnya. Misalnya ini mah misal ruas kiri itu apa ya? Kain baju. Berarti ruas kanannya gampang dong. Dari bahan menjadi suatu barang gitu kan. Kebayang nggak nanti ya ada contohnya. Terus di sini yang nomor ketiga sama ya poin ini. Yang ketiga keempat itu, nah kalian itu di sini harus menciptakan imajinasi kayak tadi ya. Kain, baju, berarti setelahnya kalian harus menganalogikan sesuatu bahan mentah menjadi barang jadi kayak gitu. Seperti itu. Lalu, nah ini ya tadi ada analogi induktif, ada analogi deklaratif. Nah, kalau induktif itu analogi yang disusun berdasarkan persamaan yang ada pada dua fenomena. Kemudian ditarik kesimpulannya bahwa fenomena tersebut terjadi pada fenomena kedua. Jadi yang pertama yang kedua itu akan sama gitu perumpamaannya. Kayak gini nih contohnya pilot pesawat ya ini pesawat lagi pesawat sama dengan supir mobil. Di sini berarti pilot itu yang bawa pesawatnya. Di sini ruas kanannya ini ya, buat yang bingung nih. Supir itu yang bawa mobilnya. Kayak gitu. Nah, kalau deklaratif itu metode menjelaskan atau menegaskan sesuatu yang belum dikenal atau masih samar. Nah, di sini kayak gini, ini contohnya sinergitas negara sepadan dengan kepala negara. Berarti hasilnya sinergitas pikiran, berarti isinya manusia gitu. Jadi di sini tuh sesuatu yang menegaskan lebih rinci gitu terhadap sesuatu yang belum kita kenal. Tapi ide-ide di sini kalau misalnya kalian menganalogikan, membayangkan fenomena tersebut tuh bisa dianalogikan, bisa di bahasa kalian tuh apa ya kalau nyebutnya? Kalau di ini mah apa ya? eh Mengibaratkan sesuatu yang mungkin kalian bukan rumus apa ya? Tata cara yang memang oh misal kayak HP butuh casan. Casan butuh butuh HP. Berarti sama kayak eh AC, misal AC butuh kalau nyala harus ada kabelnya, harus ada ini nah kayak gitu. Biasanya pengibaratan pola tatanya. Terus ini ntar ya aku tambahin dulu slide-nya. Contoh dalam soalnya nanti bakal kayak gini.
ini salah satu contoh, tapi biasanya kalau di ini dari Kak Ihsan ya. Soalnya kemarin sempat dibahas. Kok nggak keluar? Nah, kelihatan kecil banget ya. Ini sebenarnya soal sinonim antonim ya. Jadi untuk sinonim antonim itu nggak kayak model lama. Kalau yang model lama kan sinonimnya kayak tadi, sinonimnya apa? Misalnya kayak tadi cuma cantik sinonimnya apa, jelek sinonimnya apa gitu kan. Atau jahat sinonimnya apa, atau antonimnya apa. Tapi bentuk sinonim antonim itu nanti kayak analogi gitu. Jadi kenapa sebelum kalian belajar materi analogi, belajar sinonim antonim dulu? Karena nanti model soal sinonim antonim itu ya kayak apa? Kayak gini gitu. Model soal analogi itu dia pakai sinonim antonim. Nah, coba kalian cek dulu ini materi sinonim apa antonim. Ini apa soal analogi ini masuknya ke materi sinonim apa antonim. Jadi yang bisa jawab, dia analogi ini persamaan kata ini tentang sinonim apa tentang antonim. Dan kalau misalnya dia tentang antonim jawabannya apa, kalau tentang sinonim jawabannya apa. Oke, ade, fakih, sinonim. Nah, oke benar. Jawab ini tentang sinonim ya. Materinya tentang sinonim. Soal analogi ini bentuk dari sinonim ya. Tuh, ya, jawab. Silakan dijawab jawabannya apa kalau sinonimnya. Jadi sinonimnya matahari itu apa? Sinonimnya pelangi itu apa? Ada yang jawab C, ada yang jawab A. Waduh, beda-beda nih. Padahal baru jadi bahas ya Kak In. Kok jadi jawabannya beda-beda nih. Ada yang A, Oh ada my yang C. God. Aduh. Benar kan? Minim literasi itu seperti Kak Ketang. Sama-sama belajar. Oke, kalian pasti ke distract sama ini. Kalian mau tahu jawabannya? Jing jing jing. Ada tuh satu yang benar tuh, yang bilang Mana yang beda mana? sendiri tuh. Siapa? Oh iya benar, aku Ede ya. Rike Ya, jawabannya betul ya. Jawabannya jawabannya E. E. Oke, ada lagi yang ketiga. Ini jawabannya E. Saya jelasin, saya jelasin ya. Kenapa Soalnya di sini, maksudnya karena di sini kalian tahu langsung ke di sini sinonim, di sini ke makna awal. Jadi biasanya gini nih, di analogi di sini tuh biasanya pembentukan makna aslinya, makna asli. Nah, selanjutnya di ruas sebelahnya setelah titik dua itu biasanya sinonim atau padanan katanya gitu. Kok nggak jadi kurung? Nah, coba. Tadi Kak Isan udah nge-clue sinonim matahari. Sinonim matahari bukan cahaya, tapi ini yang dihasilkan oleh matahari. Jadi, sinonim matahari itu pasti surya. Nah, ini kenapa jawabannya bukan ini sih gitu. Lihat ya di sini. Ini di ruas ini mataharinya udah makna yang makna sinonimnya ya. Sedangkan yang sama dengan pelangi itu kita harus nyari si sinonimnya. Nih, ini makna aslinya surya. Di sini eh kita harus sepadanin matahari itu apa ya? Kita cocok lagi matahari cahaya, matahari cahaya. Apakah pelangi itu menghasilkan hujan? Enggak. Jadi gitu. Jadi teman-teman itu makanya tadi penganalogisan sesuatu terhadap benda yang ada di sekitar kita. Matahari menghasilkan cahaya, oke. Tapi apakah pelangi menghasilkan hujan? Enggak. Terus di sini matahari energi nggak nyambung di sini langit. Matahari oke untuk di SDA itu soalnya matahari itu sumber daya alam yang eh, tidak habis gitu ya. Tapi apakah pelangi itu langit? Kan nggak nyambung udah ya. Ini didiskualifikasi. Terus yang ini matahari panas. Sorry sorry. Matahari panas. Pelangi rasanya apa? Kata sifatnya apa? Indah. Tapi kan kita yang di sini padanan katanya berarti kalau panas padanan katanya harus apa? Sejuk, dingin, kayak gitu. Berarti ini juga bukan. Terus di sini
Matahari apa planet? Bukan ya? Bukan planet. Berarti kalau planet ini Matahari itu bintang. ya berarti kita belajar cocok loginya gitu ya. Tadi makanya di underline di tips and triknya eh bahasa sains, istilah sains, kedokteran itu nah kayak gini biar kalian hafal, biar kalian ini tuh semua condong ada di materi gitu. Apakah benar gitu ya si pelangi itu punya energi kan enggak gitu. Jadi makanya jawabannya ini. Jadi biang sinonim pelangi itu biang lala. Kalian kalau searching pasti jawabannya biang lala. Terus kemarin tuh sempat chat sama Kaisan, kenapa sih biang lala tuh sebenarnya kalau kita ngeh itu tuh pengibaratan si buat penumpangnya warna-warni gitu. Kalau enggak si jaring-jaring yang buat di tengahnya itu warna-warni gitu. Makanya disebutnya biang lala. Sebenarnya ini analogi penerimaan kita yang nyebutin oh ternyata pelangi itu cocoknya sama biang lala karena biang lala itu ternyata gede, bundar, terus kalau misalnya warna-warni kayak pelangi kayak gitu. Makanya penganalogian ini kalian harus memahami benda sekitar yang memang jarang kalian ngeh gitu ketahui gitu. Nah, ingat ya kalau di analogi itu kalian harus tahu dulu kayak tadi cocok-cocokin gitu. Emang ngabisin waktu, tapi setidaknya kalian di soal selanjutnya langsung paham, langsung ngerti. Seperti itu. Ada yang mau tanya dulu atau masih nggak ngerti? Jadi kalian kayak tadi aja cahaya itu oke menghasilkan dihasilkan oleh matahari, tapi emang pelangi menghasilkan hujan. Berarti bukan itu jawabannya. Terus tadi yang B, energi dan langit. Oke, matahari menghasilkan energi, tapi pelangi menghasilkan apa? Bukan menghasilkan langit kayak gitu. Jadi kalian boleh pakai kelogisan gitu kalau misalnya susah untuk menggunakan teori. Ingat ya, Bahasa Indonesia itu abstrak, tidak konkret jawabannya. Konkret itu yang bisa dihitung, matematika bisa dihitung, numerasi bisa dihitung. Tapi kalau bahasa Indonesia itu tidak bisa gitu. Jadi pakai aja pengibaratan yang menurut kalian mudah. Oke, yang mau ditanyain sebelum kita masuk ke soal lagi dong. Nanti ya, kita teori dulu ya, biar Untuk paham. Oke, yang tanya soal nanti di akhir. Nah, seperti kayak ya. yang tadi ada pemainnya si Asmi 277, emang bener untung-untungan untuk dapat soal sinonim antonim. Jadi soal sinonim antonim itu soalnya nggak kayak yang dulu yang cuma kesamaan ini apa, ya kan? Ini sinonimnya apa, ini antonimnya enggak, tapi dalam bentuk analogi. Ya analoginya kayak gini gitu. Itu salah satu contoh soal HOTS-nya ya gitu. Soal apa namanya sinonim antonim. Jadi nanti soal sinonim antonim itu bentuknya dalam analogi. Jadi kalau kalian jawab analogi, ya kalian harus tahu sinonim antonim kayak gitu. Contoh kayak tadi kan kalian banyak yang nggak tahu kan sinonimnya pelangi itu apa, sinonimnya matahari itu apa kayak gitu kan. Banyak yang salah kaprah gitu dalam memaknai sinonim atau antonimnya kayak gitu. Tapi tenang aja kalau soal SKD real nanti untuk yang analogi gini yang sinonim antonim cuma muncul satu atau dua soal gitu. Misal kata yang jarang didengar bagaimana? Ya itu kalian harus banyak-banyak baca KBBI gitu. Seperti yang apa namanya tadi Kain bilang harus sering-sering rutin cek KBBI, install KBBI, cari sinonimnya ini apa, antonimnya apa gitu. Ya untuk yang analogi tiga hubungan itu biasanya bukan sinonim antonim ya, biasanya ke yang apa analogi yang pemaknaan. Kayak tadi kan ada tuh ada jenis-jenis analogi, itu kan macam-macam gitu. Nah, biasanya kalau untuk yang sinonim antonim dia cuma dua persamaan gitu. Contoh kayak gini aja kalian dua persamaan aja sinonim gini aja bingung, salah gitu. Gimana kalau yang tiga kayak gitu kan? Kayak gitu. Biasanya kalau yang tiga persamaan itu dia arti kata gitu. Tapi kalau sinonim sama antonim itu lebih banyak sinonim gitu. Soal SKD nanti untuk TIU verbal kebanyakan munculnya sinonim bukan antonim gitu. Makanya kayak tadi kan Kain lebih banyak jelasin tentang sinonim daripada antonim karena apa ya soal sinonim itu lebih hot daripada soal antonim. Kalian kalau soal antonim mesti gampang lah tinggal lawan katanya aja gitu kan. Sedangkan sinonim itu kan persamanya banyak kayak gitu. Seperti itu. Makanya ya kalian harus berbanyak yang sinonim sih. Abang saranin apa ya perbanyak latihan sinonim. Tuh, karena kalau kalian sinonimnya udah tahu pasti antonimnya akan ngikut gitu karena tinggal lawannya aja gitu. Seperti itu ya. Sampai sini paham? Jadi kalian udah tahu ya gambaran soal sinonim antonim nanti kayak gimana gitu. Jadi jangan ada yang bilang, bang sinonim antonim nggak muncul, sinonim antonim nggak muncul. Ya sinonim antonim muncul, cuma emang model soalnya nggak kayak dulu gitu. Gitu ya. Kayak lanjut Kak Ain. Oke, betul. Terima kasih ya Kak Isan. Jadi buat yang jarang dengar tadi ya kata awam. Kata awam itu kalau kalian punya Twitter atau sebut sekarang X ya.
kalian itu bakal banyak mengetahui banyak kosakata yang baru. Kalian bisa cerita langsung ke KBBI gitu. Oh, ternyata maknanya ini aku baru tahu. Seru deh kalau kalian sering baca artikel. Kita lanjut ke materi terakhir yang silogisme, tapi maaf ya beda eh, PPT karena itu lumayan panjang. Oke, mungkin sambil nunggu Kak In ganti materi PPT-nya, mungkin dia ingin tanyakan lagi sambil baca tips triknya ini. Mungkin yang ditanyakan seputar materi sambil nunggu ganti slide show-nya. Ganti, ayo, mumpung jeda waktu nih. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, sebentar aman. Oke, ya mungkin yang ini sekilas aja kayak ini, karena waktu kan udah pernah dibahas nanti. Sekilas pengulangan aja. Jadi tinggal ke contoh soal. In masih limit Kak. Ya nanti yang nanya tips triknya nanti dijelasin sama Kak In kok di akhir. Kak, gimana? Kak In masih di mute itu? Udah ada. Udah ada. Nah, Ya tadi ini ke mute apa gimana Kak? nggak tahu ada yang nge-mute kayaknya soalnya di sini hot nggak aku klik. Oh, Kayaknya ada yang ngeklik deh. oke silakan dilanjut Kak. Oke, jadi silogisme itu udah dibahas apa gimana, Kak? Ini materi yang lama kan? Iya, Ya, berarti dibahas sekilas aja Kak, hanya review pengulangan aja aja, ya. Oke, review berarti aja. di review aja ya. Nah, ini tuh saya selalu pakai PPT ini karena ini paling komplit. Saya tadinya mau mindahin tapi lumayan susah gitu ya. Ini PPT-nya udah enak. Jadi kalau misalnya pengambilan simbol, sebenarnya kalian tinggal paham, penarikan kesimpulan, kalian tinggal paham simbol. Simbol apa sih dalam silogisme? Nah, ini. Di sini ada premis. Ntar ya, pakai pulpen coba. Di sini ada premis. Nah, biasanya premis itu akan ditandai P, Q, E. Tapi dalam soalnya yang nggak akan disebutin ini. Cuman biasanya kalimat satu itu P, kalimat duanya Q, terus kalimat simpulannya itu pasti jadi R kayak gitu. Terus kesimpulan itu biasanya hasilnya akan Q, kalau enggak ingkaran P, kalau enggak PR. Terus kata hubungnya ini tuh ini ada ya. Kalau ini tuh konjungsi, kalau ini salah salah. Ini disjungsi, Iya, Mak. disjungsi. Kalau ini Tuh. lingkaran negasi, ini juga lingkaran Ah, negasi. Terus kalau B itu berarti benar, itu salah. Nah, itu maksudnya apa sih? Benar itu biasanya tidak ada kata tidak atau tidak, pokoknya tidak ada kata tidak atau kata negatif. Sedangkan salah itu pasti ada kata negatifnya. Seperti itu. Terus untuk karena ini ada di sebelumnya, terus kalian itu tinggal memahami bagaimana penarikan kesimpulannya kan. Gak bisa dipencet. Kenapa ya? Nah, untuk penarikan kesimpulan ini tuh biasanya kalian itu harus memahami yang ditanya itu apa sih gitu. Nah, biasanya kayak gini contohnya. Hari ini turun hujan berarti
ini mah contoh sederhana ya. Nah, berarti nanti kesimpulannya hari ini tidak akan turun hujan. Maksudnya apa? Karena si pernyataan pertama atau tadi P itu pasif kalimat pertama kan, menilai menyatakan benar atau tidak negatif gitu. Sedangkan berarti nanti hasilnya, ingkarannya itu harus, simpulannya harus negatif atau pernyataan yang salah. Pernyataan yang salah itu maksudnya tidak ada kata tidaknya gitu ya di sini tuh. Nah, terus eh, tapi yang umumnya kalau misalnya di soal silogisme itu keluarnya lebih ke, nah ini banyaknya itu kata jika, semua, sebagian. Tapi yang sering tuh jika, biasanya jika yang memakai baju putih biasanya kayak gitu. Yang memiliki buku biasanya kayak gitu. Jadi kita tuh harus langsung memahami ini tuh kata kuncinya apa nih? Si jika ini tuh. Kalau misalnya di sini di kata kuncinya di contoh, kata kuncinya itu ada di kata pulang ya. Biasanya kalau di silogisme itu kita tandain kata yang akhiran sama awalan. Di sini jika berarti nanti hasilnya harus jika. Terus simpulannya pulang berarti akhirnya harus pulang. Di sini contohnya premis pertamanya jika rumah tidak dikunci maka ibu pulang. Jika ibu pulang maka ayah pulang. Berarti kesimpulannya jika rumah tidak dikunci maka ayah pulang. Nah, di sini apa sih maksudnya? Di sini kan disampaikan tuh kalau ibu pulang itu gak dikunci. Berarti kalau ayah pulang gimana? Ya berarti kalau ayah pulang nggak dikunci karena nggak ada yang mengunci kayak gitu. Kecuali di sini pernyataannya premis satunya jika rumah dikunci oleh ibu, jika rumah dikunci maka ibu pulang. Berarti di sini jika ibu pulang maka ayah pulang. Berarti kesimpulannya harus negatif atau salah. Berarti jika rumah dikunci maka ayah tidak pulang. Kalian tinggal namahin kata tidak setelah subjeknya. Seperti itu. Terus, nah ini untuk modus ponem. Modus ponem itu biasanya ada yang berubah gitu. Di sini kata awalnya ada kata jika, tapi nanti kesimpulannya kata jikanya hilang. Kenapa bisa? Karena di sini kita harus mengunderline bahwa si kata eh, kuncinya itu ada di Reni. Nah, di sini jika Reni mengikuti lomba tari, maka Reni rajin berlatih. Lihat, ada kata maka. Terus premis keduanya Reni tidak rajin berlatih. Jadi kayak gimana? Ini gampang. Berarti Reni tidak mengikuti lomba tari karena si Reni ini harus ikut lomba kalau rajin latihan. Sedangkan si Reni itu tidak tidak rajin gitu latihannya. Kesimpulannya kayak gini. Biasanya dalam soal awal-awalan itu akan mudah gitu. Terdiri dari 1 sampai 2 kalimat. Tapi setelah meningkat atau yang tidak hoki gitu ya, biasanya ada 3 kalimat, 4 kalimat, atau misalnya 2 kalimat, tapi kompleks-kompleks itu secara kalimat itu utuh dan sempurna. Seperti itu. Ada pertanyaan dulu, mungkin itu ya. Jadi penjelasan yang lebih detailnya ada di penjelasan Zoom sebelumnya. Kita lanjut aja ke kalimat ya. Nah ini, nah untuk tips and triknya, untuk penalaran logis itu gampang ya. Tadi saya sebutin. Kalian baca kata depannya. Kata depannya itu apakah semua, apakah setiap, apakah jika, atau nama orang langsung gitu. Terus di sini yang kedua, pahami makna beberapa, ada sementara sebagian. Jadi nanti jawabannya tuh minta apa? Apakah minta beberapa lagi atau nggak disebutin sama sekali. Jadi kalian harus ngelihat lagi si bentukannya kayak gini. Kalian harus melihat premis satu dan premis duanya gitu. Kalau misalnya phonemes, kalian berarti si kata awalan konjungsinya hilang gitu. Seperti itu. Kita lanjut dulu ya. Atau ada yang mau tanyain dulu? Ini untuk penjelasan detailnya ada ya di Zoom sebelumnya. Kita lanjut ke kalimat. Karena ini lumayan panjang. Oke, kita masuk. Udah muncul belum? PPT-nya udah Lagi loading Kak. lagi loading. Kalau di saya udah muncul. Belum ya? Yang lain Belum, gimana? Masih loading kan? Masih ya. nggak bisa kelihatan. Sampai jelasin dulu ya secara ini. Jadi kalau di bahasa Indonesia, nggak bisa kelihatan. Wah, kenapa ya? Duh, maaf ya. Padahal udah malam sinyalnya jelek.
Nah, jelasin dulu secara ini ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin memahami kalimat, nah kalian tadi kan udah tuh dari yang kecil-kecil dulu. Sinonim, antonim, analogi, silogisme. Nah, dari hal yang Udah tadi tampil itu Kak. bisa menjadi hmm? Udah tampil, udah tampil. Belum? Oh, udah Udah. tampil. Bisa membentuk jadi kalimat. Nah, di sini kalian harus memperbanyak literasi. Nah, literasi itu kemampuan membaca dan menulis kalian. Di sini kalian harus memahami ejaan, berarti bukan tentang kosakatanya aja dan maknanya, tapi lambang-lambangnya juga gitu. Jadi mungkin akan ada nanti soal yang tidak fokus ke polanya, tapi misal ke EYD-nya gitu. Nah, kalian harus bisa membedakan kalimat yang sempurna itu kayak gimana sih, kalimat yang menyatakan kelogisan itu seperti apa sih? Seperti itu ya. Kita langsung ke materinya. Nah, di sini ada pengertian kalimat, susunan kalimat, pola kalimat, dan contoh soal. Kita masuk ke pengertiannya dulu. Secara umum aja ya. Nah, secara umum itu kalimat itu gabungan dari dua kata atau lebih. Jadi dalam bahasa Indonesia ada prasa dan klausa gitu. Makanya kalau mau jadi kalimat itu mereka itu harus digabungkan gitu. Kalimat adalah susunan beberapa kata atau klausa yang bisa diperlukan dilengkapi dengan kata hubung atau konjungsi. Misal, klausa itu contohnya kayak gini. Aku sedang minum di kamar kakak dan eh, ada adik. Biasanya kayak gitu. Jadi kompleks gitu ya. Jadi dalam kalimat juga kalian bisa tahu eh, diverbalkan dan tahu artinya gitu. Terus kalimat juga bahasa terkecil, satuan bahasanya terkecil dari susunan-susunan kali kata ya. Yang tadinya cuman kalian satu kata tahu jadi membuat pola gitu. Nah, ini ciri-cirinya ya. Nah, ciri-ciri kalimat itu satuan ide makna yang utuh. Jadi kalau misalnya nggak ada kapitalnya, nggak ada titiknya, berarti itu bukan kalimat gitu. Terus kalimat setidaknya terdiri atas subjek dan predikat. Subjek itu pelaku, predikat itu kata kerja. Secara tertulis, kalimat diawali dengan huruf besar, nih ya, kapital, dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, tanda seru. Jadi kalau misalnya ada orang yang pakem banget bahasa Indonesia gitu ya, Indonesia banget gitu, gemesan, edit dulu lah itu aku nggak suka itu bukan kalimat itu kadang kan kita ya orang yang sedikit cewek biasanya sedikit baperan gitu kalau lagi pacaran nih nggak ada emotnya ngerasa marah kan padahal enggak itu biasa aja cuman kan kita bacanya pakai intonasi jadi biasa kita ih kayak marah padahal mah enggak nah ini ada ya penjelasannya bahwa di kalimat itu eh maaf maaf malah pindah nah jadi kita tuh bisa mengetahui intonasinya gitu. Ini tuh orangnya lagi marah apa enggak sih, lagi bete apa enggak sih gitu. Dari intonasi. Kalau misalnya lagi marah kan pasti tanda seru. Kalau lagi nanya kan pakai tanda tanya. Kayak misalnya orang Indonesia tuh selalu salah mengartikan udah makan. Itu saya nanya apa dia pernah menyatakan gitu kan? Karena nggak ada tanda ininya, tanda simbolnya gitu. Terus terakhir sebuah kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa menggunakan kata hubung. Jadi biasanya tadi ya saya contohin saya sedang meminum air di kamar kakak dan bersama adik. Jadi klausanya itu digabung-gabungkan gitu. Nah, ini susunannya yang tadi apa sih maksudnya gitu. Kalimat adalah susunan beberapa kata atau klausa yang bisa diperlukan dilengkapi dengan kata hubung atau konjungsi. Tahu kan konjungsi itu apa? Dan akan tetapi kemudian maka dari itu yang kayak gitu. Pokoknya yang tidak memiliki makna karena dia itu fungsinya untuk menghubungkan saja, untuk melengkapi si kalimat. Kayak gini, morfem adalah unit terkecil dari bahasa yang memiliki arti. Nah, morfem itu satuan terkecil dari kata. Sebenarnya sama kayak kata gitu, si posisinya. Cuman si morfem itu kalau di bahasa Indonesia pakem gitu bisa diubah-ubah. Sedangkan kata itu kan selalu ada pembaruan kata gitu dari KBBI-nya maupun yang baku dan tidak baku. Terus yang terakhir prasa dan kausa tadi dari dua kata yang masing-masing memiliki fungsi sendiri. Apa sih maksudnya? Nah, kalau prasa itu contohnya memiliki makna, ingat ya, memiliki makna. Daun telinga maknanya apa coba? Ke rumah sakit. Nah, di sini makna maksud disebut makna, mereka itu nggak bisa dipisahkan. Rumah sakit nggak bisa dipisahkan. Maknanya buat orang-orang menampung yang sakit. Daun telinga itu berarti organ telinga kita di belakangnya. Terus apalagi banyak ya kacamata itu nggak bisa dipisahin karena fungsinya ya benda untuk membantu penglihatan kita kayak gitu.
Kalau misalnya matahari itu termasuk prasa bukan? Menurut kalian matahari. Ada yang mau jawab? Semakin malam semakin sunyi ya. Jadi kalau matahari itu bukan perasa ya. Itu tuh udah terbentuk otomatis jadi morfem. Karena matahari itu memiliki makna satu gitu kan. Matahari itu yang tadi udah dijelasin ya. Surya gitu. Salah satu energi panas yang ada di kita buat kita. Nah, matahari tapi kalau misalnya mau jadiin perasa berarti ada spasi. Berarti kayak gini ya. Contohnya kayak gini. Contohnya kayak gini. Matahari. Sedangkan kalau di prasa itu penulisannya kayak gini. Nah, ini bukan prasa karena dia morfem, udah memiliki makna. Sedangkan ini jadi prasa. Matahari berarti gak ada makna ya sebenarnya. Matahari, mata-matahari, hari gitu. Jadi susah. Jadi prasa itu yang cuman bisa ada maknanya. Misalnya, contohnya apalagi ya? Tadi kacamata. Apalagi yang kasih contoh? Banyak tahu. Ada yang mau kasih contoh nggak? Kambing hitam. Yang kayak gitu ya. Ini tapi kalau dipisahin punya maknanya sendiri gitu. Nah, banting tulang. Di sini maksudnya bukan ngebanting tulang ya, tapi maknanya cari uang kayak gitu. Paham? Nah, rumah susun. Makasih Ahmad Faris. Betul ya, ini memiliki makna. Banyak guys. Simatupang pernah desain Hmm? itu Oh ada iya, desain Simatupang. keras kepala. Boleh apa sih matupang? Betul ya, keras kepala. Maaf ya lagi ngetik, jadi nggak kelihatan. Si matupang, iya boleh apa jawabannya? Kerja keras, betul. Oke, banyak ya. Nah ini ya, prasa. Prasa itu ingat, yang memiliki makna sendiri. Kerka lagi. Nah kita move on sekarang ke klausa. Terus bedanya sama klausa apa? Nah kalau klausa itu pembentukan katanya dari subjek dan predikat. Nah kayak gini. Jadi kalau si prasa itu gak usah subjek predikat juga udah punya makna gitu. Jadi mereka nih lihat gak ada penentuan subjeknya mana, predikatnya mana. Sedangkan klausa itu harus berdasarkan subjek dan predikat. Di sini subjeknya aku, predikatnya minum. Terus ini subjeknya kucing, predikatnya tidur. Ingat subjek itu pelaku ya guys. Pelaku. Kalau predikat itu kata kerja. Tuh ramai sekali itu di mana? Oh, suaranya, woi. Woi, ini contohnya apa? Coba ada yang mau ngasih contoh nggak? Aku jatuh. Kayak gitu. Pokoknya kalau klosa itu kata-kata penggunaan sehari-hari kita gitu. Maksudnya sesuatu aktivitas kita. Ada pelaku sama ininya. Mana? Mana tipe? Mana tipenya? Ya lihat gimana? Ada yang tape kerja keras. Oh, mana? Aku Oh, Itu jatuh. kerja oh. kepala itu yang bawah. Jadi lo maaf ya. Berarti udah kelas kepala ya. Aku jatuh ini yang klausa ada yang menyontohin nggak? Aku jatuh karena matahari terlalu siau. Aku itu kata baku bukan. Aku itu sebenarnya penggunaannya bisa baku bisa tidak baku karena kalian kalau ngobrol sama yang tidak dewasa, yang tidak berumur juga kan pakai kata aku. Kayak misalnya kalian ngobrol sama temen, eh, aku gitu kan. Biasanya penggunaan baku itu lebih ke Anda, beliau, Ananda yang kayak gitu. Kalau bahasa sehari-hari itu biasanya nggak disebut baku. Baku itu kosakata yang sulit untuk diungkapkan gitu. Aku jatuh dan tidak bisa bangkit lagi. Kepanjangan. Aku jatuh aja gitu. Ker-
aku itu kata, udah ada yang nanya lagi nggak? Contohnya banyak ya, misalnya ibu masak, ayah kerja, kayak gitu. Ini baru disebutnya klausa. Kalau klausa itu tidak memiliki makna, tapi lebih ke aktivitas. Paham ya bedanya frasa sama klausa? Paham? Oke, kita lanjut lagi ke pola kalimat. Nah, ini pola kalimat tuh yang bakal banyak di notice buat kalian karena katanya di SKD tahun ini bakal keluarnya tentang pola kalimat. Nah, pola kalimat itu sejujurnya, sebetulnya di bahasa Indonesia itu cukup dengan SPOK. SPOK itu subjek, predikat, objek, keterangan. Subjeknya pelaku, predikatnya kata kerja, apa yang sedang dikerjakan, objeknya yang menerangkan predikat, keterangan menerangkan sesuatu. Keterangan itu ingatnya cuma ada keterangan waktu dan tempat. Tapi untuk di soal SKD nggak mungkin cuma menerangkan waktu dan tempat ya, tapi ada keterangan objek, keterangan pelengkap, keterangan eh, persuasif, pokoknya banyak aja. Ada yang tanyain dulu nggak? Siap, tidak. Kalau tata kalimat ini sebenarnya materinya lebih ke TWK Bahasa Indonesia ya. Cuma nanti di TIU verbal juga ada muncul. Dia biasanya untuk model sinonim. Jadi dikasih pola kalimat, dicari yang polanya tuh sama gitu. Dikasih kalimat, nanti dicari juga kalimat yang polanya sama. Seperti itu ya. Gitu. Itu kalau yang di TIU verbal. Kayak gitu. Kalau yang kata baku dan juga tidak baku itu masuknya ke TWK Bahasa Indonesia. Kayak gitu. Jadi di sini dia nanya ini materi TWK IU campuran TWK bahasa Indonesia sama verbal karena materinya saling berkaitan seperti itu. Gitu ya. Oke, dilanjut Kak In. Oke, makasih Kak Isan udah menjelaskan. Nah, di sini kalian harus paham unsur-unsur kalimat. Ingat ya, kalau di bahasa Indonesia itu secara umum dan menjadi kalimat yang sempurna itu SPOK. Tapi di sini kalian harus menghafal 5. Ada subjek, predikat, objek, keterangan, pelengkap. Nah, biasanya pelengkap itu untuk melengkapi keterangan. Misalnya di pagi hari dengan secangkir kopi itu tuh jadi pelengkapnya, bukan jadi objeknya. Karena objek itu pasti sebelum sesudah predikat kayak gitu. Tapi untuk di permainan soal mereka akan diacak-acak gitu, nggak akan sesuai. Tapi walaupun tidak sesuai, si subjek, predikat, objek, keterangan pelengkapnya tetap ada gitu. Jadi bebas gitu yang buat soal mau objeknya dulu, mau keterangannya dulu, gimana mereka karena tinggal kitanya memahami si unsur dan polanya. Nah, lanjut ya. Subjek tahu ya, ini jelasin secara singkat aja ya. Kalau subjek itu pelaku. Biasanya pelakunya itu ya kita ya, nomina kata benda. Kata benda berarti benda mati juga bisa. Misal selain kita ada hewan, terus misalnya kata bendanya tuh bisa benda mati, bisa benda hidup. Misalnya tumbuhan itu bisa jadi subjeknya atau lemari kaca itu berarti itu jadi otomatis jadi subjeknya. Kayak gitu ya. Terus katanya di sini subjek juga bisa diisi dengan prasa ataupun klausa. Berarti gimana? Berarti contohnya kalau perasa itu tadi ya misalnya kambing hitam itu berarti apa? Berarti itu jadi subjek. Kambing hitam itu sifat kan? Sifat yang sifat idiom makna yang memiliki makna yang lain gitu, nggak makna sesungguhnya, bukan kambing hitam ya, tapi misalnya orang yang mengkambingkan hitam itu bla 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 kayak gitu. Terus klausa, klausa itu tadi ya, gampang ya. Aku makan, gampang langsung dilanjutin biar jadi kalimat kayak gitu. Terus predikat, predikat itu biasanya kata kerja apapun yang dikerjakan pasti sebutnya predikat, entah kata depannya ke atau me gitu. Ada aktif, ada pasif. Jadi kalian cek lagi, apakah ini kalimatnya bentuk pasif atau aktif. Kayak gitu. Terus objek, objek itu biasanya setelah predikat, biasanya menerangkan sebelum setelah predikat gitu. Biasanya ditunjukinnya apa ya, misal ayah berangkat kerja menggunakan mobil mewah. Berarti mobil mewahnya itu sebagai objek. Predikannya tadi apa? Berangkat, berangkat kerja kayak gitu. Terus keterangan, keterangan tuh yang umumnya ada keterangan waktu, keterangan tempat, terus ada keterangan yang tadi ya disebutkan kalau misalnya di soal itu pasti tidak cuma keterangan waktu dan tempat, tapi keterangan eh, pelengkap, keterangan preposisi, keterangan terusnya menjelaskan sesuatu itu lebih spesifik, lebih kompleks gitu. Terus yang terakhir ada pelengkap.
Nah, ada pelengkap itu biasanya melengkapi si keterangan kayak tadi di halaman dengan secangkir kopi, secangkir teh kayak gitu. Itu tuh jadi pelengkapnya, bukan jadi objeknya karena melengkapi si keterangan. Lanjut ke polanya. Nah, pola kalimat bisa saja hanya terdiri dari minimal dua unsur. Berarti apa minimal dua unsur tadi? Ingat subjek dan predikat. Ingat ya minimal minimal unsur berarti subjek dan predikat. Terus kenapa sih harus si predikat sama subjek wae? Karena yaitu unsur awal untuk kalimat gitu. Ada si pelaku dan ada si yang melakukan kayak gitu. Terus di sini akan tetapi jarang pola kalimat tersusun dari unsur-unsur kalimat yang lengkap. Nih tadi saya jelasin. Jadi kalau yang buat soal bebas, mau K-nya dulu, mau P-nya dulu, mau subjek, mau keterangannya di depan ya bebas gitu. Tinggal kaliannya memahami unsurnya, strukturnya. Jadi bukan salah yang buat soal, bukan kalian. Aku kan belajarnya sama kain SPOK, ya kalian berarti pahamnya harus memahami predikat itu kata kerja kata-katanya apa sih, objek itu lebih ke apa sih, keterangan itu apa sih, kayak gimana contohnya gitu. Jadi contohin ya. Nah, ini contohnya. Bisa aja nih langsung tiba KSP. KSP itu apa? Keterangan subjek predikat. Kemarin ia pergi. Tetap jadi kalimat kan? Gak ada perubahan apa-apa. Tetap kita ngerti gitu maksudnya. Terus di sini SKP berarti apa? Subjek, keterangan, predikat. Subjeknya di depan, keterangannya di tengah gitu. Tetap kita paham gitu maksud dan tujuannya. Terus ada PS. PS itu bukan PS game ya. Predikat subjek. Predikat tidak banyak orang yang jujur. Orang yang jujur jadi subjeknya ini. Ingat ya, predikat itu kata kerja. Kemarin saya sempat debat sama murid saya, konjungsi itu predikat. Padahal udah saya jelasin, konjungsi itu tidak memiliki makna. Konjungsi itu hanya menghubungkan sesuatu. Waktu itu di soalnya, jadi gini, eh, orang yang, jadi dia itu menandakan yangnya itu predikat. Padahal bukan. Sedangkan dia itu kekeh dengan pola SPOK. Makanya ini, kalian harus memahami setidaknya paham SPOK, tapi paham penempatan dan posisinya gitu. Tidak harus selalu si predikatnya itu setelah subjek gitu. Paham kan? Paham ya? Jadi di sini tidak banyak itu predikat. Terus di sini orang jujurnya subjek tetap. Di sini pelakunya orang yang kita gitu. Kayak gitu. Oke ya, paham ya? Kok nggak mau pindah? Nah, nah ini pola kalimat yang umumnya itu pasti ada SP, SPO, SPPL, SPK. SP itu yang mendasar tadi dari klausa, subjek predikat. Tapi biasanya ya kayak tadi cuman keterangan subjek keterangan, subjek objek bisa jadi kayak gitu karena apapun pola kalimat paling sederhana itu harus ada subjek gitu. Kalau SPO udah menambah tuh mulai ada objeknya. Kayak misalnya ibu memasak nasi, menanak nasi, nasinya jadi objek. Di sini contohnya banyak ya. Tuh. Adik sedang memainkan piano, pianonya jadi objek. Jadi ingat, objek itu apa ya, merincikan sesuatu yang dijelaskan oleh predikat. Misalnya mencuci mobil. Mobilnya itu jadi objek gitu, tidak termasuk jadi predikat karena menjelaskan si predikat. Kita lanjut ke Spable. Nah, Apple itu pelengkap, mulai ada pelengkapnya. Biasanya pelengkapnya lebih ke yang mudah dipahami sehingga yang pelengkap gimana gitu. Misalnya ini contohnya tubuhnya berlumuran keringat gitu. Tubuhnya jadi subjek, berlumurannya predikat, keringatnya pelengkap kayak gitu. Di sini contohnya langit malam ini bertaburan bintang-bintang. Langit malamnya jadi subjek, bertaburannya predikat, pelengkapnya bintang-bintang. Seperti itu. Nah, biasanya, aduh kalau ketuker gimana ya? Dibaca lagi aja, itu tuh si predikatnya gimana mengerjakan sesuatu atau dikerjakan sesuatu, ngerti nggak sih? Kalian kalau misalnya di literasi bahasa Indonesia untuk SNBT itu lebih harus paham mana kalimat pasif, mana kalimat aktif, mana kalimat majemuk yang setara, mana anak kalimat, induk kalimat. Tapi mungkin untuk di SKD ini kita lebih fokus ke polanya aja ya.
Terus ada SPK. SPK itu lebih gampang dari setelah SP ya. Tinggal ditambahin keterangan si predikatnya. Contohnya ini anak-anak bermain di lapangan, gampang. Anak-anaknya subjek, bermainnya predikat di lapangannya keterangan. Nah, ini ada 8 ya, ada 8 pola kalimat yang sesuai susunan bahasa Indonesia. Ada SPOK, SPOPEL, PSPPLK, SPOPLK. Jadi biasanya SPOK itu yang paling efektif dan paling sempurna gitu. Subjeknya ada, predikatnya ada, objeknya ada, keterangannya ada. Sebenarnya yang SPOPL juga sempurna gitu, cuman kekurangannya nggak ada keterangan, tidak ada menerangkan sesuatu gitu. Terus yang ketujuh juga sama aja sebenarnya. Yang delapan juga paling sempurna kayaknya, soalnya semuanya ada gitu, cuman keterangannya ada di akhir. Tapi memang biasanya dalam contoh soal yang lebih general dan untuk peserta didik yang dari grade SMA, SMP biasanya keterangannya ada di akhir gitu penempatannya. Nah ininya, nah ini ya polanya. Kalau yang SP itu ya pergi, kalau misalnya yang SPO itu ya pergi beli obat. Kalau yang SP People ya jadi ya berbelanja obat, objeknya hilang. SPKI ya pergi kemarin, SPOP kapal itu yang memberikan ibunya obat, SPOPK yang memberikan obat kemarin. Ini lebih jadi gampang ya. Keklik maaf. Lanjut kita ke latihan. Nah, ini sama aja ya. Kita langsung ke ininya, latihan soalnya. Nah, Wassalam ya, nggak ngerti ya. Dicontohinnya apa? Mungkin Ada yang yang mau jelasin? ikut ke grupnya Bang Zul yang dari Rakornas udah pernah ya. Ini soal dari grupnya Bang Zul nih, dari Rumah Sukses ASN dari Rakornas. Soal itu Nah, udah di apa namanya? Udah dibahas di grupnya Bang Zul. Mungkin ada yang mau itu lagi. Kemarin ada yang nanya ke Abang, gitu kan. Mungkin yang lebih yang udah pernah dijelasin Bang Zul mungkin bisa bantu jawab. Ya. boleh. Sok mau ini ngebantu misalnya Ya. ada teman-temannya yang tadi, "Ah, kenapa contohnya subjek predikat yang keluarnya studi, studi apa gitu. Ada yang mau bantu jawab, misal jawabannya ini karena ini boleh. Boleh langsung ngomong aja nggak apa-apa. Nggak usah di chat biar ada komunikasi. Boleh siapa? Ada yang mau jelasin? Ayo, yang masuk ke grupnya Rakornas atau grupnya Bang Zul, ini udah pernah dibahas. Cuma karena kemarin ada yang nanya ke Abang, makanya ini dibahas ya Zoom aja biar lebih enak gitu. Mungkin pembahasan di grupnya Bang Zul udah pendem. Itu kayaknya di room chat udah dibaca kayaknya. Yang contoh SPOK sama yang itu. Oh, yang nanya. Ya. Bentar, bentar. Contoh SPOK, dokter obati pasien di klinik yang mana untuk keterangannya menggunakan keterangan tempat. Koreksi Kak, maaf. Oh, yang mana untuk keterangan menggunakan keterangan tempat itu berarti di klinik. Kalau dokternya itu subjek, obatinya berarti predikat, pasiennya itu pelengkap. Dokternya subjek, obatinya predikat karena kerja, pasiennya pelengkap karena bukan untuk menerangkan si predikatnya. Karena di sini jadi eh, pelaku baru gitu. Di kliniknya keterangan tempat. Nah, ini udah dijawab ke tempatnya di klinik. Iya, betul di klinik. Keterangan tempat itu gampang ya. Pasti kata depannya ada kata di atau ke. Kak, kalau beda objek dan pelengkap apa ya? Apakah ada ciri di kata predikatnya seperti imbuhan setelah itu kita bisa mengetahui objek atau pelengkap? Sebenarnya untuk objek dan pelengkap itu emang semi sama ya. Cuman untuk objek itu kita balik dulu tuh ya ke slide sebelumnya, guys. Agak tidak ketuker gitu ya. Kita klip dulu ini karena katanya udah dibahas sebelumnya. Nanti habis ini kita bahas juga. Kok nggak bisa? Nah, untuk objek, biasanya tadi ya, objek itu menerangkan setelah predikat. Mobil mengendarai mobil. Berarti si mobil ini fungsinya untuk menjelaskan bahwa yang dikendarai di bawah itu ya mobil gitu. Si objek itu pastinya buat itu. Sedangkan pelengkap
melengkapi gitu. Misalnya ayah mengendarai mobil mewah, mobil warna merah atau mobil BMW. Nah, itu untuk melengkapi si si predikat atau si objeknya gitu. Kok nggak mau ini ya, nggak mau pindah PPT-nya, ngeblank. Ntar ya, kita contohin dulu. Belum pindah ya slide-nya. Nah, mana? Kok malah maju? Nah, ini. Tadi objek itu ini ya. Ingat, objek itu melengkapi predikat. Berarti untuk posisi SPOK pola kalimat sesuai ejaan Indonesia atau EYD itu kayak gini. Si objek itu posisinya pasti setelah predikat. Di sini membeli obat, udah gitu. Itu tuh udah jadi si objek gitu di sini. Nah, ini sama. Kita lihat lagi, ini tuh si pelengkapnya, kalau misalnya ini karena contoh yang sederhana ya. Biasanya si pelengkap dalam soal itu nggak sama maknanya kayak si objek, tapi biasanya lebih ke mobilnya mobil merek apa, misal kayak gitu. Misal tehnya teh apa, misal menyebutin brand itu nggak apa-apa karena pelengkap kan, fungsinya untuk melengkapi. Kita balik lagi ke contoh soal ini ya. Nah, nih lihat unsur pel biasanya itu nih lebih spesifik sepatu baru. Jadi kalau misalnya objek itu cuman kayak gini. Dimas mengerjakan tugas, udah nggak dijelasin tugas apa, tugas MTK kayak gitu. Kalau misalnya yang dijelasin tugas IPA misalnya, berarti itu udah jadi pelengkap karena melengkapi si objek dan predikatnya gitu. Jadi si objek itu biasanya cuma satu kata gitu. Kayak di sini contohnya para petani menanam padi, udah padinya itu jadi objek. Bisa kalau misalnya pindah ruas untuk jadi pel, berarti di sini si predikatnya itu ada yang berubah gitu. Misalnya para petani eh menanam, berarti kalau pindah ruas, padi ditanam oleh para petani gitu. Kalau jadi kalimat yang pasif. Biasanya si pelengkap itu gini, apa ya, lebih spesifik aja. Tuh, di sini objek sama si pelengkap barengan. Membalikan kucingnya jadi objek, pelengkapnya lebih spesifik, makanan kucing. Jadi biasanya si pelengkapnya itu lebih menjelaskan secara spesifik aja. Beda sama si objek. Si objek itu cuman menempati posisi setelah si predikat gitu. Seperti itu. Apa udah kejawab? Oke Kak, paham. Siap. Oke ya, karena nggak ada yang mau jawab yang soal tadi. Saya jawab aja deh, nggak apa-apa. Tapi saya cuman fokus mau ke polanya ya. Untuk kalian misalnya udah tahu jawabannya, oke, bagus gitu. Tinggal kalian sharing juga dengan teman-teman yang lain. Belum pindah ya slideshow, Shalindianya. Kok nggak mau pindah? Nah, kita ke yang latihan tadi katanya biar tahu aja ya sama-sama tahu. Nah, biasanya soal yang kayak gini teh ya gimana gitu kan subjeknya yang mana. Nah, ingat kalau ada soal yang kayak gini subjeknya pasti bakal ada di awal. Ini pasti jadi subjek. Studi yang dipublikasikan di jurnal sains, nah ini berarti bakal jadi subjek. Dilakukan itu pasti apa, kata kerja karena melakukan sesuatu. Berarti di sini dilakukan dengan tinjauan skala besar. Ini berarti predikat. Sisanya apa? Berarti sisanya itu bisa jadi objek atau pelengkap. Nah, di sini karena kalian udah tahu polanya, kalian gampang nentuin si pertanyaan ini. Kalimat tersebut sepola dengan predikatnya, subjeknya ini, predikatnya ini, objek pelengkapnya ini. Nih, ini keterangan tempat. Berarti kalian tinggal cari yang setipe mana. Ya gitu. Seperti itu. Ada mau tanya dulu? Enggak.
Jadi ingat ya, kalau ada soal yang kayak gini, tentuin dulu aja yang mungkin jadi pelaku itu yang mana. Yang mungkin untuk predikat itu pasti ada kata kerja. Dan untuk objek itu pasti ada sesuatu yang dispesifikan. Nah, keterangan waktu itu gampang ya. Pasti kata depannya di. Seperti itu. Ada yang tanya dulu? Enggak. Maaf, maaf. Nah, ada coret-coretnya. Dan ini sama, kita itu nentuin polanya dulu ya. Nentuin polanya dulu yang mana. Nah, ini udah saya kasih clue-nya. Nah, ini subjeknya. Nah, ini berarti dilakukan, berarti udah masuk ke predikat. Ini keterangan sebagai pelengkap sifatnya. Karena menerangkan sesuatu yang untuk diterangkan si kata sebelumnya itu predikat, keterangan pelengkap. Seperti itu. Berarti mana jawabannya? Kita cari yang mungkin subjeknya mana, langsung ke predikat mana, dan langsung ke keterangan pelengkap. Apakah yang A? Bukan ya, ini kata depannya itu keterangan. Apakah mereka itu subjek, menyadari sepenuhnya itu predikat, keadaan di masa krisis ini bisa jadi ini pelengkap. Ini bisa jadi jawabannya ya. Ini juga bukan jawabannya karena kata awalnya keterangan. Ini juga bukan jawabannya karena keterangan tempat. Apakah ini jawabannya yang C? Jadi gini ya, untuk menjawab bahasa Indonesia itu kalian tinggal menduga yang mungkin jawabannya benar. Kalau misalnya salah, eksekusi aja langsung. Kalian tinggal fokus ke dua jawaban. Seperti itu. Ingat bahasa Indonesia itu abstrak ya, tidak konkret. Jadi kalian boleh menduga dulu yang memang jawabannya yang paling mendekati ke yang benar. Ada yang mau tanya dulu soal ini? Hmm? Ada pertanyaan tuh soal sebelumnya saya bingung menentukan yang digarisbawahi apa aja. Jadi, kalau misalnya kalian nemu soal yang kayak tadi, yang panjang, kalian tentuin dulu si pelakunya itu pasti ada di awal. Terus, kata kerjanya gimana tentuinnya? Kata kerja itu pasti sesuatu yang dilakukan. Pasti kata depannya itu antara di dan me. Kayak gitu. Kayak ini contohnya. Ini pasti bakal jadi subjek karena pelaku. Terus ini dilakukan. Berarti ini predikat karena kata kerja. Kayak D. Nah, ini jadi keterangan pelengkap karena menerangkan setelah predikat. Terus ditanyain kalimat yang sepola. Kalian tinggal pilih apakah ini sepola? Enggak, ini tuh keterangan waktu. Berarti bukan ini jawabannya. Terus mereka, oh ini tuh depannya subjek. Berarti bisa jadi jawabannya ini. Terus ini musim ini juga bisa jadi pelaku. Terus kasus penangkapan, penebangan. Penangkapan itu predikat. Menyadari juga itu disebutnya predikat karena kata kerja. Di masa krisis ini bisa jadi keterangan pelengkap. Kayak gitu. Masih bingung? Yang digarisbawahi, ingat ya tadi perhatiin tentang Ahmad Paris SPOK itu penentuannya gimana. Harus tersusun, tapi untuk di soal SKD itu tidak mungkin akan sesuai penulisan polanya karena mereka akan membolak-balikan si posisinya, tetapi kita hafal untuk unsurnya dan strukturnya. Seperti itu. Yang lain gimana, paham? Semoga paham ya. Mungkin udah malam ya, jadi rada-rada aduh gitu. Penebangan itu maksudnya keterangan bukan? Kalau misalnya masuk keterangan bisa jadi, cuman kita lihat dulu aja si subjek yang memang kita juga harus fokus ke jawabannya. Jadi kita gak boleh fokus ke satu titik aja, maksudnya nggak boleh selalu mengupas tuntas ini, tapi kita harus mencocokkan dengan jawaban-jawaban yang disediakan. Karena ini yang A, D, E tidak sesuai, kita harus cari apakah setelah kata ini itu predikat. Nah, setelah ini itu mereka langsung nyebutin kata kerja dilakukan seperti itu. Jadi tidak mungkin kita fokus ke sini karena oh ini secara liar berarti keterangan. Aduh, kita harus nyari keterangan lagi nih gimana?
Kayak gitu. Jadi itu menurut saya ngabisin waktu ya untuk dites itu sayang banget gitu kalau kita hanya fokus ke satu titik. Tapi kita juga harus fokus ke jawaban yang disediakan. Seperti itu. Gimana? Udah ngerti? Ahmad Faris? Siap, ngerti. Siap. Soalnya emang agak alot gitu untuk nge-SPOK karena SPOK ini ya gitu kalau misalnya si pembuat soal pengen ngebolak-balikin ya terserah dia gitu. Tinggal kitanya inget inget struktur dan unsurnya. Kalau kita udah hafal, udah enak gitu. Terus ingat kalian tuh jangan fokus ke soalnya karena kalian juga harus mencocokkan dengan jawaban. Kalau kalian terlalu mengupas tuntas di soal, nanti kalian akan ke distract gitu. Jawabannya ya gak ada karena kalian terlalu fokus sama soal gitu. Kalian juga harus lihat, oh ternyata misal si C sama D itu eh setelahnya itu predikat. Berarti ini tuh bisa jadi setelah ini tuh predikat. Menduga aja, inget ya, Indonesia itu abstrak. Jadi nggak apa-apa penggunaan analogi menduga. Oke, aman ya? Soalnya ini Mau tanya dong, soal sebelumnya bingung deh. Yang soal sebelumnya, yang panjang itu kalimatnya. tadi ditanyain gak ada yang nanya. Apa soal yang bingungnya apa? Yang ini nih, yang studi ini. Saya bingung garis bawahinya Mm-mm. gimana. Jadi punya subjeknya gimana, predikatnya gimana. Kalau yang garis Nggak bawahnya itu merhatiin. gimana? Hah? Tadi sih Hah? dari soal sebelumnya sih udah tahu sih yang predikat misalkan Apa? dilakukan. Yang studi Mm-mm. dipublikasikan di jurnal Sciences itu yang di garis bawahi kan satu garis tuh. Itu maksudnya subjeknya. Jadi untuk soal kayak gini, kalian tuh fokusnya ke si pelakunya dulu. Pelakunya itu berarti apa? Subjek. Nah, setelah subjek pasti predikat. Predikat itu pasti kata kerja yang dilakukan. Atau kata kerja itu ya gampang aja. Pokoknya kata depannya pasti kayak gitu. Nah, setelah kata kerja, kalian akan disuguhkan dengan objek, predikat, kayak gitu. Nah, ini pasti posisinya sampai ke sebelum dilakukan itu subjek. Setelah dilakukan itu pasti predikat karena yang dikerjakan oleh si subjek. Nah, setelah itu, setelahnya apa sih? Oh, berarti setelah dilakukan dengan tinjauan literatur, karena ini masih melakukan dilakukan dengan tinjauan literatur sistematik skala besar. Berarti ini masih melakukan sesuatu. Terus di sini untuk membahas penurunan permukaan tanah, berarti ini bisa jadi pelengkap atau objek. Pokoknya kalau kalian udah paham ini, enak gitu. Di seluruh dunia apa keterangan tempat. Coba yang masih bingungnya apa, Ahmad? Polanya ya, kamu belum hafal Eh, keterangan bu- itu apa. Bukan kalau pola sih udah hafal, cuman yang bingung itu Apanya? yang garis bawahnya ini yang panjang ini misalkan dilakukan sampai ini kan bingung kan. Kok predikatnya? Kalau saya pikir tuh predikat sini cuma dilakukan doang kan. Enggak kayak gitu. Predikat itu sesuatu yang dilakukan. Sesuatu yang dilakukan itu bukan maksudnya dilakukan doang, tapi aktivitas. Ngerti nggak? Ini kan tadi udah disebutin, dilakukan dengan tinjauan literatur sistematis skala besar, berarti masih melakukan sesuatu. Ini udah ngerti udah. Udah Dah. jelasin udah ngerti. Hah? Udah ngerti udah. Oke. Yakin, Bang. Ingat, yang lain pasti paham maksudnya itu yang dilakukan itu bukan fokus dilakukannya, tapi yang dilakukan itu aktivitas. Aktivitas itu ya pasti dilakukan gitu. Nah, dilakukan itu maksudnya apa? Kayak di sini dilakukan dengan tinjauan literatur sistematik skala besar karena masih disebut aktivitas. Aktivitas itu apa yang dikerjakan oleh kita? Kata kerjanya ada kayak gitu. Begitu, bukan predikat itu dilakukan enggak kayak gitu. Kalau soal kayak gini, ini tuh disebutnya bajemuk setara bertingkat karena pembagiannya itu nggak mungkin studi subjek dipublikasikan predikat nggak kayak gitu. Tapi kita lihat kefokusan antara si unsur-unsurnya gitu. Si anak kalimat, induk kalimatnya itu gimana, pembentukannya gimana. Setelah itu pasti apa ya, ciri khasnya kalimat itu ada konjungsinya kayak gitu. Berarti ini penempatan, oh udah ini, berarti ini bakal ada, ini tuh pola yang baru gitu. Setelah ini berarti,
Oh, membahas menurunkan permukaan. Ini tuh lebih spesifik, berarti ini cocoknya pelengkap deh. Kalian tinggal cari yang cocok dengan jawabannya. Oh, ternyata, atau kalian cara mudahnya, kata akhirnya keterangan tempat. Oh, kalian tinggal pilih mana nih keterangan tempat yang sesuai. Seperti itu. Aman? Mau tanya lagi? Aman, benar. Nah, ini ya, terkadang memang ada kak yang subjeknya aja tuh panjang banget, jadi bisa bikin bingung kalau cara menentuin polanya. Kalau nggak ngerti cara menentuin polanya, betul. Jadi kalian tuh sebenarnya nggak usah hafal secara garis besar, secara umum atau general. SPK harus tersusun, enggak. Tapi kalian tinggal hafal subjek itu sebagai pelaku. Predikat itu pasti yang sesuatu yang dilakukan. Objek itu pelengkap predikat. Pelengkap itu untuk melengkapi yang lebih spesifik. Posisinya sama seperti objek, tapi kita harus lihat lagi sih jenis kalimatnya, pembentukan kalimatnya seperti apa, predikatnya seperti apa. Apakah si pelengkap ini untuk melengkapi keterangan? Kayak gitu. Dan keterangan juga dilihat lagi, keterangan tempat itu seperti apa, waktu itu apa, keterangan untuk preposisi itu seperti apa, pelengkap menerangkan sesuatu itu kayak gimana, ada menerangkan objek, ada menerangkan subjek. Seperti itu. Masih mengganjal, Ahmad Faris atau aman? Jadi untuk soal di penentuan pola, kamu nggak bisa nentuin satu-satu subjek. Itu lama gitu. Tapi pola yang sama aja. Pola yang sama itu misal, oh pelakunya ini. Kayak gitu. Aman ya? Oke, siap. Tes pokoknya ya. Oke, ada yang mau tanya lagi sebelum masih bingung? Jadi emang kalau di materi kalimat itu kita harus lebih memahami teori dari banding jawaban. Karena itu tadi memahami konsep kita bakal enak gitu untuk melanjutkan sesuatunya, melanjutkan menganalisis sesuatu yang akan dicari. Nah, ini juga terakhir untuk contohnya. Nah, di sini ada katanya selama seminar berlangsung semua peserta diminta untuk tidak menggunakan ponsel agar tidak mengganggu jalannya acara. Kita tentuin mana lagi ini tuh selama mana kok nggak muncul ya? Nah, ini tuh selama berarti keterangan karena sampai ke berlangsung. Semua peserta berarti subjek untuk diminta untuk tidak menggunakan ponsel berarti predikat agar tidak mengganggu jalannya acara. Berarti ini pelengkap kayak gitu. Jadi kalian tinggal cari mana yang sama nih. Oh, ini kata keterangannya dulu. Mana nih keterangan yang sesuai? Di sini kalimat berikut setara dengan, oh setara, berarti setara itu boleh predikatnya yang mana, boleh posisi subjeknya di mana aja. Setara ya, ingat setara, bukan pola yang sama setara. Berarti kita cari yang ada predikatnya ada, subjek yang ada, pelengkapnya ada. Apakah A, peserta seminar boleh menggunakan ponsel asalkan tidak mengganggu jalannya acara? Apakah B, ponsel peserta seminar harus dimatikan agar seminar dapat berlangsung dengan lancar? Peserta seminar tidak menggunakan agar tidak mengganggu jalannya acara. Semua peserta seminar tidak diperbolehkan menggunakan ponsel selama acara berlangsung. Seminar akan terganggu jika peserta menggunakan ponsel selama acara. Menurut kalian mana jawabannya? Di sini kalau ini ya, kalau yang sesuai ini nih. Ini subjeknya, ini predikat. Eh, ini keterangan berlangsung. Kayak gitu ya. Mudah kan kalau sudah hafal? Oke, udah tanyain dulu. Ada yang nanya kalimat efektif.
Nggak belajar itu dulu karena untuk di kalimat kalau misalnya pola nggak akan ditanyain efektif dan tidak efektif. Paling nanti TWK di TWK literasi bahasa Indonesia ejaan yang EYD yang pembacaan bacaan menulis dan membaca. Sekarang tapi kita lagi belajar di kalimat untuk pola dan susunannya seperti itu. Oke, karena pembahasannya sudah panjang dan sudah mulai-mulai ngantuk, malam minggunya dipakai belajar. Ada yang mau nanya dulu atau misal kata-kata mutiara nggak apa-apa. Ternyata waktu sudah menunjukkan mau jam 10 kurang Siap. 11 menit ya. Oke, ada yang mau nambahin atau Kak Isan mau langsung? Gimana nilainya ada yang tanyakan? Mumpung malam minggu nih. Kayaknya harusnya malam minggu pada semangat nih, rame nih. Heeh, hmm, Iya. kayak pada ngantuk, cuman Ahmad tadi yang mulai memantik tapi teman-temannya kayak oh udah ngantuk nih gitu kapan beres kayaknya gitu ya. Ya. Oke, makasih Ahmad tadi udah berdiskusi biar makin ngerti. Oke, kalau tidak ada, Mungkin yang itu Kak, posternya. oke boleh ntar ya. Tara. Oh ya, buat yang tadi tanya masalah jadwal Zoom atau apa, jadwal Zoom hanya diberikan ke yang sesuai paket bimbel premium ya. Buat yang nanya apa namanya file materi hanya di-share dan diberikan ke siswa paket bimbel premium. Untuk recordnya nanti diupload ke channel YouTube-nya Hotel Digital gitu ya. Untuk Siap. daftar ke paket bimbel premium yang ini ya. Ini abang lagi buka kelas intensif untuk ini yang kedinasan Kak, tak salah. Yang CPNS Kak. Bentar. Harganya sama sih. Dan salah saya kalau kirim Kak. Dan Panggilnya ini. dan kayak ini ya saya Hidup tanpa kasih. Cukup sekian dan terima kasih. untuk yang CPNS ya harganya kurang lebih sama. Tapi yang itu Kak yang terbaru SKD CPNS. Oke, bentar. Ini yang kemarin pas kedinasan. Untuk yang mendaftar paket premium kita lagi buka paket bimbel premium ya. Untuk CPNS kan belajarnya nyampe hari Minggu satu ujian kedinas apa ujian CPNS. Ujian CPNS itu kalau nggak salah di bulan Oktober ya. Kalau nggak di akhir September di awal bulan Oktober. Nanti kegiatan intensifnya ada Zoom, latihan soal sama ada tryout juga. Tryoutnya kita udah CAT ya, udah yang CAT itu. Insya Allah nanti model ujiannya sama persis kayak SKD. Apa sistem ujiannya? Cuma untuk materi kita usahakan seharus mungkin semirip mungkin dengan SKD asli ya, seperti itu. Oke, sama yang ditanyakan mengenai materi atau CPNS atau apa? Oh iya, tadi tips menumbuhkan cara hubung. Yang Asmi tadi yang sinonim antonim itu ya, Asmi. Apa gimana? Tips cara menentukan kata hubung di soal analogi. Yang sinonim antonim tadi itu bukan Asmi. Atau gimana? Atau mungkin nanti Kak ini bisa bantu jawab tips triknya. Kata hubung itu sebenarnya tadi ya kata hubung itu tidak memiliki makna. Jadi kata hubung itu konjungsi kan, ada Enggak, materinya yang saya soal punya. analogi itu Kak. Yang soal analogi penghubungnya itu. Yang nentuin dia Oh, sinonim apa antonim atau apanya gitu. Tips. oh, persamaan kata. Iya, persamaan kata. Oh, Gara-gara sesuatu. nentuinnya sebenarnya gini. Kalian membandingkannya kayak tadi ya matahari sama pelangi. Kalian tinggal nggak analogiinnya ke jawabannya aja dicocok-cokin satu-satu. Memang menghabiskan waktu, tapi setidaknya itu akan menjadi jawaban yang paling kalian kuasai gitu atau soal yang paling kuasai karena kalian tidak tinggal menganalogikan kayak tadi matahari si ruas kirinya udah enak tuh, udah mewakili sama matahari. Tapi lihat lagi ruas si kanannya, apakah betul pelangi itu menghasilkan energi, apakah betul pelangi itu menghasilkan sesuatu, kita tinggal gitu. Jadi pengcocokannya kayak gitu. Misalnya contoh yang lebih mudah itu apa ya? Lemari baju.
rak sepatu. Gampang kan? Berarti di sini posisinya lemari itu sebagai yang menyimpan baju. Nah, rak itu sebagai posisinya untuk menyimpan sepatu. Berarti fungsinya di sini sama kan? Sama-sama memiliki peran untuk menyimpan barang. Terus misalnya contoh yang susah lah ya, susah. Misal virus vaksin sakit vitamin. Berarti ruas yang samanya apa? Berarti ruas sesuatu yang harus diobati itu harus ada vaksin sama vitamin. Berarti si virusnya itu penyakitnya dan si sehatnya itu sesuatu yang harus dijaga gitu. Seperti itu. Jadi sesuatu untuk analogi itu sebenarnya tinggal mencocokkan, analogikan sesuatu dengan kehidupan sehari-hari. Sebenarnya untuk soal analogi persamaan kata itu gampang setelah kalian tahu jawabannya. Misal kalau contoh soal yang saya lihat sebelum-sebelumnya, yang terbaru gitu ya, lebih mudah gitu. Kayak misalnya bahan bakar apa, nanti ruas kanannya itu tiga penganalogian yang di sumbernya apa. Misal di contoh soalnya sepeda listrik gitu. Terus ruas kanannya tinggal cocokkan dengan yang memang setara dengan yang sebelumnya. Berarti yang dihasilkan oleh angin apa misal? Kincir angin gitu. Kincir berarti angin kayak gitu. Oke Kak, berarti tetap langsung kita cocokkan dengan pilihan. Iya, betul. Jadi ya gitu untuk tadi ya. Indonesia itu tidak bisa dihitung gitu ya, nggak ada rumus jalan cepat, nggak ada. Karena sifatnya abstrak, jadi kita mau nggak mau harus nentuin satu-satu. Makanya di bahasa Indonesia itu tipsnya baca-baca karena memang kalian dari baca itu menambah wawasannya banyak gitu. Selain paham juga kalian lebih leluasa gitu, pede gitu. Untung aku baca gitu kan, setidaknya kalian baca Twitter aja menurut saya itu udah ngebantu ngebanyakin kosakata karena banyak kosakata yang bakal kalian wah gitu. Ternyata selama ini aku tuh udah tahu kata ini cuman gak tahu maknanya kayak gitu. Oke, Asmi udah terjawab ya. Oke, ada yang tanyakan lagi. Untuk record Zoom-nya, Abang usahakan Senin paling lambat udah diupload ya. Gitu. Karena dari kemarin ada yang apa namanya Zoom matematika belum Abang upload, sama Zoom bahasa Inggris juga belum Abang upload gitu. Jadi urutan dari yang SKB matematika kemarin terus yang bahasa Inggris baru yang ini. Jadi kemungkinan Abang usahakan paling lambat hari Senin udah Abang upload semua gitu. Itu ya. Sampai sini ada yang tanyakan buat yang tanya channel YouTube-nya apa? Nama channel YouTube-nya Hore Digital ya. Cari aja tuh udah Bang share. Jadi nanti apa namanya kalau mau tahu info Zoom segala macam bisa cek ke Igor Digital atau ke link grup telenya atau ke yang apa ngeliat recordnya materi-materi sebelumnya bisa lihat di channel YouTube Igor Digital sama file pembahasan soalnya ada di channel YouTube Igor Digital. Bang, ada yang nanya yang bimbel CPNS itu setiap hari bimbel intensif. Kalau intensif kita usahakan nanti setiap hari Zoom itu nanti setelah pengumuman yang apa namanya pengumuman CPNS ya. Kan nanti ini kan masih pendaftaran nih, masih pendaftaran CPNS, terus nanti ada masa sanggah. Setelah hasil pengumuman fix, ya kan, pengumuman fix siapa yang lolos administrasi, siapa yang enggak, itu baru kita akan diusahakan sehari satu kali Zoom. Atau bahkan mungkin bisa dua kali Zoom dalam satu hari gitu. Dan itu diusahakan sampai ujian CPNS itu akan Zoom terus per hari gitu. Jadi minimal seminggu itu kita 3 sampai 5 kali Zoom. Itu seminggu minimal 3 sampai 5 kali Zoom. Dan nanti juga ada latihan soal rutin sama ada tryout-nya ya. Jadi ya adek, ini untuk bimbel intensif ini udah paket. Jadi satu paket ini udah full nyampe H-1 ujian SKD CPNS 2024. Oke, Oke, mungkin kalau nggak ada ya sama-sama aja. Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin Abang Hiri aja. Nanti kalau misalnya tiba-tiba ada pertanyaan mengenai pendaftaran CPNS atau mengenai paket bimbel atau mengenai yang lainnya materi bisa chat aja ke WA-nya Abang ya atau DM aja ke Iqbal Digital. Oke, mungkin kalau nggak ada yang lagi Abang Herin karena udah malam juga, udah jam 10 tambah lagi
abang juga lagi agak galau, lagi pikirnya kayak kacau, jadi gak bisa ngasih motivasi banyak-banyak gitu. Karena bang juga lagi kacau pikirannya gimana mau ngasih motivasi gitu ya. Oke, Siap. oke, terima kasih kepada Kak In yang telah memberikan materi pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat semuanya. Dan terima kasih juga pada para peserta yang telah mengikuti kegiatan Zoom pada malam hari ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan Kak In dapat membantu kalian dalam mengerjakan soal SKD CPNS besok ya. Dan semoga bisa lolos tes SKD nanti. Amin. Oke, Amin ya robbal alamin. Terima kasih Kak. ya sama-sama. Oke, cukup sekian dari Abang. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. malam semuanya. Waalaikumsalam. Ya.